semakin kita nafsu, semakin kita mikir, semakin kita ngejar, Mas. Tambah jauh. Iya. Tambah jauh. Loh, katanya rezeki harus dikejar. Oke, tapi dalam batasan-batasan yang wajar. Ya. Kalau kita nggak berusaha, nggak ngapa-ngapain, rasanya ya absurd juga. Kita, saya, Mas Hendra, teman-teman semuanya yang bergabung di sini, kita itu beruntung loh dapat teknik seperti ini, gratis pula. Ya, bayangkan orang-orang yang nggak kenal, ada yang sakit tahunan nggak sembuh-sembuh, Anda dengan ketuk-ketuk bisa sembuh kok. Betapa beruntungnya Anda kenal teknik ini. Jadi kalau Anda ingin nyerah, ya rugi. Siapa yang rugi? Anda, bukan saya, gitu. Ayo, jadi tolonglah. Ini semesta sudah bekerja, Anda dipertemukan dengan Mas Hendra, dengan saya. Saya ketemu Mas Hendra itu juga bukan kemauan kita, toh, Mas. Ada yang ngatur semuanya. Nah, ayo optimalkan kesempatan. Kita lanjutkan, Om Yuyun. Ya. Tadi praktek membuang perasaan cemas, gelisah, khawatir tadi, biar teman-teman bisa ikut praktek dari rumah gimana, ya. Om Yuyun? Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin sudah ikut, sudah mempraktekkan, ya tekniknya sama, ya urutannya pun sama. Hanya saja sekarang kita spesifik ya teman-teman untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan non fisik. Ya, kalau kemarin kan banyak fisik tuh, sakit kepala, ini lambung apa segala. Nah, kita sekarang mencoba untuk menangani masalah non fisik. Nah, non fisik itu apa sih? Ya pasti emosi, psikis gitu kan. Masalah keuangan pun ada kontribusi emosinya. Gitu. Saya nggak bisa mengatakan dengan tapping terus nanti tiba-tiba utangmu lunas. Ya, atau tiba-tiba nanti sore dapat uang 5 juta. Ya, saya nggak berani ngomong kayak gitu ya. Tapi saya berani mengatakan hari ini Anda pasti tenang kalau menjalankan ini. Nah, ketenangan itulah nanti yang akan mengetrek semuanya. Tapi benar sih itu. Itu ya, Mas. Gimana? Pak Mas Hendra gimana? Iya sih. Jadi pada saat kemudian kita benar-benar sudah mampu merilis beban-beban yang ada di dalam diri itu, ya kita, ya misalnya kita merasa kekurangan, tapi kita nggak takut sama kekurangan itu, gitu. Ya. Bahkan ya kita seolah-olah sudah kayak nggak butuh apa-apa lagi, nah, gitu. Itu malah datang banyak itu. Semakin kita stay di situ, nampaknya kalau yang saya alami gitu, daripada dulu gitu ya, yang effort banget gitu, itu tuh justru dalam kondisi sekarang tuh makin unstoppable gitu. Jadi nggak, ibarat rezeki itu kayak nggak bisa diputus gitu. Nggak bisa ditolak. Banjir tuh datang sendiri, Mas. Ya benar seperti itu. Yuk praktek Om Yuyun, gimana caranya? Sekarang silahkan teman-teman identifikasi apapun masalah Anda. Yuk, masalah identifikasi. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, ya masalah apapun. Ya, jadi non fisik. Silakan Anda melekat sama pasangan, atau Anda lagi jengkel sama pasangannya, jengkel sama anak gitu, atau siapapun itu, sama orang tua mungkin lagi berantem, atau lagi sama pacarnya lagi rame gitu kan. Pasangannya selingkuh, bisa terus gitu ya. Silakan Anda identifikasi dulu. Emosi apa yang paling utama Anda rasakan? Apakah Anda marah? Anda sakit hati? Anda jengkel, Anda sedih, apapun ya. Kalau sudah, nah silakan sekarang minum air dulu. Saya lupa ngomong gitu. Ini air nggak usah dibaca-bacain, minum aja. Minum air, teman-teman. Ya, minum. Kalau sudah, prosedurnya sama ya teman-teman ya. Kita ketuk-ketuk karate chop kita. Kanan dulu apa kiri dulu? Bebas. Satu tangan saja, nggak usah dua-duanya. Satu saja cukup ya. Jadi nggak usah kanan kiri ya. Satu saja cukup. Mau kanan kiri ya boleh, terserah. Tapi menurut saya nggak usah. Satu aja cukup. Mau kanan boleh, mau kiri boleh ya. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut. Kemarin ada yang ikut training saya, jinnya sakit. Wah, kamu pasti bentuknya terlalu kencang. Jangan. Sedang-sedang saja ya. Nah, yang penting kerasa sentuhannya, ketukannya ya. Nah, di sini silakan Anda mengucapkan kalimat sebagai berikut. Mengacunya pada emosi dan masalah ya. Walaupun saya stres. Karena ditagih utang. Atau walaupun saya bingung. Besok bayar uang sekolah anak. Ya. Atau walaupun saya cemas. Uangku habis. Walaupun aku jengkel. Tagihanku belum cair-cair juga. Disesuaikan isunya. Sesuaikan ya. Seperti itu. Gampang toh. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah.
Ya, ucapkan sekali lagi. Walaupun saya stres karena ditagih utang, walaupun saya bingung besok bayar sekolah anak dan lain-lain, terus silakan ya saudara, tapi saya tetap menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sekali lagi, walaupun bla 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 bla, tapi saya tetap menerima dengan ikhlas dan pasrah. Usahakan diucapkan ya teman-teman, tidak di dalam hati. Meskipun ucapannya berbisik, ya nggak apa-apa. Kemudian pindah ke kepala. Nah, sama ucapan dua kalimat itu. Walaupun bla 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 bla, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, cukup. Sekarang pindah ke ujung alis. Di sini ya. Nah, di sini cukup kalimat yang kedua saja. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke pelipis, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Fokus ya, ke bawah bibir. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke tulang selangka, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah ketiak, ini ketiak turun dikit ya. Biasanya agak nyeri, sengkring gitu ya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Satunya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ke bawah dada, payudara ya, tali bea kalau perempuan. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Oke, pencet pergelangan tangan. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, keluarkan. Teknik pernafasan silakan Anda tentukan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tenang sebentar. Ulangi lagi dari bawah payudara. Saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Naik lagi, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Satu lagi, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Naik lagi, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah bibir, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah hidung, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Bawah mata, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Pelipis, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ujung alis, saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Kembali ke kepala. Anda tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Silahkan minum lagi. Sambil dirasakan ada perubahan apa atau ada perubahan atau tidak. Ya, teman-teman silakan komentar yang merasa ada perubahan setelah menggunakan teknik EFT ini ya. Ya, EFT. EFT. Oke. Saya menyebutnya tapping, dua suku kata lebih gampang. Tapping. EFT kan 3, tapping udah gitu aja. Oke. Mau muntah katanya. Nah, berarti itu kecemasannya tinggi. Kenapa muntah? Secara fisiologis ya, lambung itu kan keluar asam lambung. Ketika seseorang dalam kondisi tekanan, apakah itu stres, cemas, segala macam, asam lambung cenderung meningkat. Nah, kemudian ketika asam lambung meningkat, itu efeknya macam-macam. Kemudian menjadi gas, yang menjadi mual, atau bisa melukai dinding lambung, menjadi iritasi. Makanya lambungnya perih. Sendawa Pak, pusing dan ngantuk Pak. Ya, ngantuk itu pasti. Nah, kalau pusing, ya, Anda silakan tapping pusingnya. Ya, tapping pusing karena stres atau pusing karena cemas. Mikir masalah Anda itu. Apapun masalah Anda ya. Gitu. Sendawa terus, serasa habis curhat, plong. Nah, alhamdulillah. Relax banget. Iya. Ya itu. Itu tapping itu intinya itu Mas sebenarnya Mas. Jadi nah, dengan kondisi rileks itu kan semuanya bisa terjadi, hal positif ya. Beda dengan orang yang sedang stres, sedang gelisah, sedang cemas. Itu karu-karuan Mas. Itu dilalah ya Mas, nanti alat listrik itu di rumah itu yang elektronik ya rusak Mas. Tiba-tiba TV rusak, tiba-tiba mesin air mati. Sampai segitunya loh Mas.
vibrasi itu. Saya ingin sendawa tapi kok nggak bisa gitu. Ketuk-ketuk terus aja. Ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk terus aja. Atau diulangi, tappingnya diulangi. Mataku nggak enak gitu. Tappingnya diulangi ya Om ya? Diulangi. Pokoknya apapun yang Urutannya Anda rasakan. begitu terus ya Om ya? Iya, Urutannya begitu ya? urutannya seperti itu. Udah nggak usah sok berimprovisasi. Ikutin saja yang sudah ada. Kalau Anda sudah pinter, sudah mahir, silakan mau diimprovisasi silakan. Apapun keluhannya, itu alurnya. Ya. Terutama emosinya. Karena emosi itu sebenarnya merupakan sumber akar masalah yang kita rasakan. Gitu. Saya rasa pemahaman ini juga banyak disampaikan oleh trainer-trainer yang lain ya, ada imamnya bahwa intinya kita tuh harus bahagia, harus ini, harus itu, ya itu. Nah teknik ini toolsnya, ya. Kenapa kok menurut saya menjadi secara subjektif ya, menjadi lebih efektif menurut saya. Ada faktor ketuk-ketuk ini Mas, yang sedikit membedakan. Kalau yang kan kadang-kadang kan hanya dengan menahan dada gitu. Ya bisa juga sih. Atau kadang-kadang ada orang yang nggak perlu sampai gitu-gitu, Mas. Saya cukup mikir selesai. Ya bagus kalau begitu. Tapi kalau saya perlu ini, Mas. Ini kan secara psikologi ini kan semacam pengalihan juga sebenarnya. Iya. Ya, orang jadi nggak fokus pada masalahnya, tapi kesininya, nah energinya bekerja. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ketika kita ketuk-ketuk saja, itu hormon kortisol berkurang. Jadi secara medis tercapai kondisi relaksasi. Ya, kenapa menjadi ngantuk? Bahkan kemudian ada yang lagi tapping nguap. Nguapnya nguap yang dalam, Mas, gitu ya. Kenapa itu terjadi? Itu tandanya otak Anda sedang dalam proses relaksasi dan dia membutuhkan banyak oksigen. Makanya menjadi menguap. Orang nguap itu kan upaya tubuh mengambil oksigen lebih banyak untuk masuk ke otaknya. Gitu. Jadi ada aspek-aspek biologis juga. Jadi EFT ini, tapping ini campuran dengan sedona juga ya? Gini, kalau yang saya baca, tapping EFT itu, tapping atau kalau Indonesia Mas Faiz Zainuddin ya, Ahmad Faiz Zainuddin, Saif itu mengatakan bahwa teknik ini mengandung 14 teknik psikoterapi. Ada NLP, ada EMDR, itu Eye Movement Rapid, apalah saya lupa. Ada self-hypnosisnya Ericksonian, ada Sedona Method, ada behavioral therapy, dan macam-macam. Tapi karena saya tidak menguasai ilmu-ilmu itu semuanya, ya saya tidak bisa menjabarkan. Tapi yang setidaknya gini, paling gampang gini, dengan menerima dengan ikhlas apa, itu kan seperti terima terus dilepaskan, itu mungkin Sedona Methodnya di situ, ya. Dan itu juga semacam self-hypnosis kan, gitu. Apalagi yang mempraktekannya untuk afirmasi positif, itu self-hypnosis. Iya, saya kan akhir-akhir ini kan seringnya wawancara narasumber yang ngajarin supaya kemudian kita letting go, letting in, melepas gitu ya, segala emosi-emosi yang muncul di dalam tubuh gitu ya Om ya. Terus praktek gitu Om, coba sih belajar ngelepas sendiri. Oh ternyata simple, cuman gini tok, mek ngono tok. Nah Om, aku kan selama ini tidak terlalu mengejar yang namanya keajaiban gitu, karena aku percaya bahwa ya yang sudah aku lakukan, misalnya aku tuh berinvestasi terhadap masa depan tuh nilainya 8, ya nanti aku dapatnya 8, 9 atau mendekati angka sempurna ya aku dapatnya segitu. Aku lebih percaya itu sih. Cuman setelah aku ngerilis tanpa beban, tanpa keinginan apapun, sudah merasa berlimpah saat ini gitu ya. Tiba-tiba gitu malam habis ngelepas semuanya gitu, tiba-tiba ada transferan gitu ya, ada transferan yang tidak terduga gitu. Itu tuh malam 10 juta gitu. Besok siangnya gitu aku dikasih tahu sama admin gitu, Mas, ada yang ini ngasih hadiah Mas Hendra, namanya Bu Emi dari Bone gitu. Ditransfer yang nilainya, ya Allah, terima kasih. Wow ya Mas ya. Gitu ya. Dan itu yang dikasih nggak cuma saya gitu. Ada narasumber yang dikasih gara-gara saking terima kasihnya sama konten-kontennya Ngaji Rasul ya. Jadi aku
Ini seolah-olah itu mengkonfirmasi bahwa yang kamu pelajari itu benar gitu loh Ya, ibaratnya. Kan ya, begitu ya, ya Om, ya ya, kira-kira ya. ya. Jadi memang gitu Mas. Jadi cara bekerja seperti itu. Mm, mm, mm. Semakin kita nafsu, semakin kita mikir, semakin kita ngejar Mas. Iya, Tambah iya, jauh. iya. Tambah jauh. Lo katanya rezeki harus dikejar. Oke, tapi dalam batasan-batasan yang wajar. Ya. Kalau kita nggak berusaha, nggak ngapa-ngapain, rasanya ya absurd juga Mas. Saya GERD udah berobat belum sembuh-sembuh, kadang pengen nyerah. Lah gimana pengen nyerah itu Om? Kata-kata pengen nyerah ini. Jadi dia tuh kan banyak, tidak hanya GERD aja sih, banyak ya orang sakit. Murid saya itu GERD 30 tahun. Terus? Tapping sembuh. Ya tentu begini. Kalau keluhannya sudah bertahun-tahun, berarti akar masalahnya kan banyak toh. Iya. Ya tentu tidak mungkin selesai satu kali putaran. Kayak dia juga begitu. Itu ada di YouTube saya. Itu ya, saya ceritakan nih, sampai begini. Saking parahnya dia asam lambung, keputusan dokter terakhir, dari sekian dokter, itu adalah mengoperasi tenggorokan yang terlalu panjang masuk ke dalam lambung. Itu katanya bawaan bayi. Jadi tenggorokannya itu kepanjangan gitu loh Mas. Katanya, saya nggak tahu persis. Itu yang membuat asam lambung naik terus. Jadi itu harus dipotong Mas. Dia nggak berani. Dia memilih hidup bertahun-tahun, minum obat terus setiap hari, setiap pagi. Itu proses ikut training saya Mas, setahun Mas. Menolak dulu, karena kemudian saya kenal baik sama dia. Ayo toh, kamu ikut. Kan kasihan lihat wajahnya kurus gitu. Nah, wajahnya juga kusut gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia memutuskan untuk ikut training saya, itu setahun. Ada gengsi, ada... Ya apalah, dia ngaku sendiri kok itu. Begitu praktek Mas. Udah sekarang hobinya tau apa nggak? Makan Indomie pakai cabai. Itu nggak pernah terjadi. Itu kalau dia berani makan itu waktu itu, pingsan. Nah, teman-teman, kadang ingin menyerah. Ya menyerah aja kalau gitu. Gitu loh. Nggak usah diomongin. Kalau nyerah aja. Tapi kalau Anda pengen sembuh, lakukan. Itu nggak usah sok romantis. Nggak usah sok playing victim. Jangan cengeng. Ya, itu bukan untuk orang yang cengeng. Ya, jadi kalau Anda ingin nyerah, ya nyerah aja. Nggak usah pakai kata ingin. Saya nyerah. Selesai. Malah sembuh. Kebanyakan gitu. Tapi saya ingin menyerah. Iya. Lah, ya udah kalau mau nyerah. Tapi ini kan sudah ada. Gini loh Mas. Saya tidak bermaksud overclaim terhadap teknik ini atau terhadap diri saya. Oke. Kita, saya, Mas Hendra, teman-teman semuanya yang bergabung di sini, kita itu beruntung loh dapat teknik seperti ini, gratis pula. Ya, bayangkan orang-orang yang nggak kenal, ada yang sakit tahunan nggak sembuh-sembuh. Anda dengan ketuk-ketuk bisa sembuh kok. Betapa beruntungnya Anda kenal teknik ini. Jadi kalau Anda ingin nyerah, ya rugi. Siapa yang rugi? Anda, bukan saya, gitu. Ayo, jadi tolonglah. Ini semesta sudah bekerja, Anda dipertemukan dengan Mas Hendra, dengan saya. Saya ketemu Mas Hendra itu juga bukan kemauan kita, Mas. Ada yang ngatur semuanya. Nah, ayo optimalkan kesempatan ini. Kalau caranya memang bisnis, jangan sampai kita lost opportunity. Nah, gitu loh. Ya. Dengan Anda melakukan ini, itu akan banyak hal terbuka nanti. Tapi ya ditekuni, ya jangan cuma sehari, 2 hari, enteng, waste. Nggak bisa. Anda harus gali. Kalau perlu ya beli bukunya, gitu ya. Karena di situ saya terangkan detail, gitu loh. Iya, nanti teman-teman bisa kontak di bio aja kalau mau ikut Zoom online tanggal 22 ya. Tapi sekali lagi, untuk rezeki itu, kalau kesimpulanku teman-teman ya, dari beberapa kelas-kelas yang sudah aku create gitu ya, ternyata memang variabelnya banyak. Jadi tidak ada kelas yang paling powerful, itu tidak ada gitu ya. Jadi semua kembali kepada teman-teman. Kalau kita ngeluarin uang, ngeluarin susah, dapetinnya biasanya juga susah sih. Itu nyata sih. Teman-teman banyak yang merasakan hal itu gitu. Kita ngeluarin uang dulu 10 juta itu mikir banget gitu ya. Tapi setelah kemudian suatu ketika kita berada di fase itu, wah enteng gitu, maka ngedapetinnya nih senilai itu juga lebih mudah gitu. Iya. Nge-give mawar aja mikir banget gitu ya. Aduh. Ya, nanti mawarnya juga mikir Mas sama gitu loh. Itu pas banyak orang-orang yang tanya ke saya juga ya, nanya ini nanya itu. Mas, saya pikir-pikir dulu, nggak bakal jadi. Iya sih. Mas, nyun sewu ya, saya tidak bermaksud merendahkan uang 100-200 ribu ya.
Tapi kalau mengeluarkan, kecuali orang nggak punya bener ya, itu soal lain. Tapi kalau memang dia niat mas, nggak mikir ngeluarin duit itu. Apalagi untuk sesuatu yang boleh dikatakan mampu mengubah hidup. Kalau saya punya duit mas, apapun akan saya ikutin. Iya. Saya nggak mikir, hanya karena memang duitnya lagi pas-pasan, itu soal lain lagi. Itu pun ada cara kok, ya kan? Bagaimana kita bisa dengan lihat di Ngaji Roso, misalnya gitu kan, itu gratis di YouTube. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk berubah tanpa harus berkorban. Cari orang yang paling nggak mampu di kampungnya teman-teman, bikin sampai nangis bahagia, dan itu sangat powerful teman-teman. Itu kalau aku ngalamin sendiri gitu ya, sampai orangnya tuh nyari-nyari terus, Hendra kok nggak kesini gitu kan, sampai gitu ya Om Yuyun ya. Betul mas. Kalau itu sih menurutku oke banget gitu ya. Jangan sedekah ke coach ya. Coach ada rezekinya sendiri gitu. Kalau ya. sedekah ke coach pengembangan diri tuh kamu dibodohin ya. Sedekah cari tetanggamu yang paling bener-bener nggak mampu, bikin dia sampai nangis karena bahagia gara-gara kaget dengan yang kamu kasih. Dan tidak lama kemudian kamu juga akan mengalami hal yang sama, dikagetkan dengan wow gitu. Dan itu real, tapi ya jangan ngarep-ngarep gitu ya. Harus dilepas gitu ya. Enteng aja, iya. enteng gitu. Ya itu yang tidak mudah memang ya, kemampuan kita untuk ngelola dengan rasa ringan, nah itu loh. Ada yang tanya, maaf Pak Yuyun, tadi kalau sakit sudah diperagakan mulai ketuk telapak bagian pinggir atau bawah. Cuma pada saat ini pertanyaan kemarin sih. Oh, oke. Cuman pada saat Mas Hendra tanya soal dompet atau rezeki kurang jelas ya, apakah diketuk di bagian samakah atau ada perbedaan? Mohon info. Ini kalau nggak salah sudah jawab situ, tapi intinya sama ketukannya. Ya, jadi masalah dompet kering tadi ya, kan sama kayak tadi, masalah kesulitan keuangan. Iya, masalah nggak punya uang, dompetku kering, dompetku kosong gitu. Apa yang Anda rasakan? Anda gelisah karena dompetnya kosong. Atau Anda stres karena tidak punya uang. Yang di-tapping adalah stres tidak punya uang. Urutannya sama. Kalimatnya gimana sih, Om, kalau misalnya untuk dompet kosong gitu? Gini, ATM satunya. jangan mikir objek masalahnya. Pikirlah emosi apa terhadap masalah itu. Oke. Dompet kosong, ATM kosong, itu kan masalahnya, Mas. Anda fokuslah pada emosinya. Walaupun saya stres karena ATM saya kosong. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Walaupun saya cemas karena dompet saya nggak ada duitnya. Ini redaksi kata-katanya bisa diubah teman-teman sesuai dengan isu Gini, ya. Diubah dalam arti emosi dan masalahnya. Tapi kalimat standarnya sama. Kan cuma walaupun atau meskipun titik itu masalahnya Anda apa ya, emosi dan masalahnya. Tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sederhana itu. Jadi apapun masalahnya, apapun emosinya, tapping seperti itu. Nah, saya luruskan sedikit, bukan apapun masalahnya, tapi apapun emosi terhadap masalah itu. Gitu loh. Tapi saya menerima dengan ikhlas, Pak. Walaupun saya bingung harus bayar uang sekolah anak, gitu ya. Dulu ada satu kejadian gini, Mas. Ada teman saya, utang ke saya 14 juta atau berapa untuk bayar kuliah anaknya. Saya juga waktu itu lagi kondisi nggak punya uang, Mas. Iya. Saya kan nggak bisa, saya cuma bantu, gue tapping, iki. Akhirnya dia tapping. Jawabannya bukan terus dapat uang, Mas. Besoknya dapat surat dari kampus, kan itu masuk kuliah pertama kalau nggak salah. Iya. Jawabannya adalah, uang muka bisa dicicil 6 bulan. Jadi jawaban semesta itu nggak selalu seperti yang kita diktekan, Mas. Jadi teman-teman, kalau sekarang Anda mencoba tapping masalah rezeki dengan cara seperti ini, hilangkan pikiran bahwa jawabannya pasti sesuai yang Anda inginkan. Gitu loh, ya. Jadi perlu dipahami. Om, kalau misalnya batuk ya, batuk itu nggak sembuh-sembuh. Ya. Tapi yang jelas pikiran sih ya. Ya udah jelas. Saya punya kasus seperti itu. Gimana? Itu gimana? Jadi gini, kembali lagi ya, bahwa tubuh itu kan punya titik-titik lemah. Ketika seseorang mengalami tekanan emosi, bagian tubuh itu akan merespon. Nah, termasuk saya, Mas. Saya itu minggu lalu saya cerita tentang ambeien ya. Ada satu lagi, radang tenggorokan, Mas. Iya. Saya itu kalau kondisi juga
keuangan pekerjaan yang mencemaskan, mulai itu tenggorokan sakit, gatel. Istri saya pasti marah-marah, ngerokok sih. Yang di sana rokok. Kalau saya enggak, bukan salah rokok ini. Salahnya karena nggak punya duit, itu aja. Nanti Mas, begitu ada uang ya reda dengan sendirinya. Oh, ada meskipun pada satu saat saya tetap minum obat kalau udah nggak tertangani. Nah itu satu yang pertama. Kedua, dulu pernah ada peserta training saya Mas, batuk nggak sembuh-sembuh. Ternyata apa masalahnya? Dia habis di PHK. Kondisi keuangan udah pasti hancur lah ya. Betul sih itu, betul. Kemudian istri dan anaknya menjadi tidak respect sama dia. Nah, itulah yang kemudian membuat dia manifestasinya adalah dengan batuk. 3 hari pertama langsung berhenti batuknya, Mas. Nggak nyampe sebulan dapat pekerjaan baru. Dia untuk ikut training saya, Mas, dibayari saudaranya, temennya atau saudaranya. Dia nggak sanggup bayar saya. Gitu. Dibayarin dia sama temennya. Yang bayarin ini salah satu peserta training saya, psikolog, Mas. Oke. Gitu. Itu tuh ada temenku yang ketika kemudian nggak punya uang terus sakit. Oh, gitu. banyak. Kok temennya buat? Oh, saya juga gitu kok. Iya. Nah, gimana Om Yuyun, misal yang batuk nggak sembuh-sembuh tadi kalimatnya bagaimana? Nah, kalau itu kan ada 2 isu ya. Yang Ya. pertama isu fisiknya. Fisiknya apa? Batuk. Batuk itu biasanya berawal dari apa? Tenggorokan gatel, ya dah? Oke. Jadi kalimatnya adalah, walaupun tenggorokanku gatel, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Atau dari batuk juga bisa, walaupun aku batuk nggak sembuh-sembuh karena tenggorokanku gatel, tapi saya menerima. Nah, kemudian tadi akar emosinya apa? Cemas. Ya. Walaupun aku batuk nggak sembuh-sembuh karena cemas, gaji kurang. Walaupun aku batuk nggak sembuh-sembuh karena radang tenggorokan. Ya, Anda harus mampu mencari sebab dan akibat, ya. Batuk itu kan logikanya gini, batuk itu karena ada gangguan di tenggorokan. Gangguan di tenggorokan itu karena apa? Karena radang biasanya. Kenapa karena radang? Karena alergi rokok misalkan, atau bisa juga dari asam lambung. Asam lambung itu kan keluar membuat suasa apa ya? Kondisi di sekitar sini menjadi asam juga. Itu yang menjadi radang. Dulu tahun 93 Mas, saya 2 minggu sekali ke dokter. Jadi pertama kali saya kerja di Jakarta tahun 93 jadi wartawan tabloid Detik, ikut Eros Jarot waktu itu. Eros Jarot. Wongnya, wah kalau nyeneni kayak gitu Mas. Saya ini wong Jogja, anyaran, tekan nang Jakarta. Seneni tok Mas. Foto saya dianggap jelek. Foto apa ini? Wah, rupanya di situ saya stres. Tapi saya belum tahu kan. 2 minggu sekali saya ke dokter radang tenggorokan. Saya sampai tahu obatnya tuh ya. Waktu itu amoxicillin, ciprofloxacin, amoxicillin, dexamethasone, sama vitamin C, sama paracetamol. Udah 4 itu obatnya. Nah, teman saya waktu itu senior saya mengatakan radang tenggorokan, itu dari asam lambung. Apa hubungannya? Sekarang saya baru sadar. Oh ya. Nah, kenapa radang tenggorokan kok kena dari asam lambung? Kok jadi cemas? Karena cemas itu membuat asam lambung berlebih. Nah, itu mempengaruhi kondisi di saluran pernafasan sehingga menjadi radang. Jadi kalau teman-teman ada yang batuk nggak sembuh-sembuh, pertama tapping dulu batuknya, ya ada perubahan nggak? Kalau udah mulai berkurang atau nggak berubah sama sekali, masukkan aspek-aspek emosi. Karena batuk karena stres, batuk karena cemas. Pokoknya gini deh, kalau ada teman-teman sakit, diobatin sembuh, kemudian kumat lagi, diobatin sembuh, kumat lagi, 100% pikiran udah. Itu mau dikasih antibiotik kayak apapun nggak sembuh. Kayak saya gitu Mas. Itu sampai tes antibiotik. Karena udah nggak mempan. Nggak mempan. Waktu itu diketemukan aspeknya alergi. Jadi saya kemana-mana itu bawa yang namanya Claritin. Itu obat alergi yang tidak ngantuk. Karena kalau obat alergi pasti ngantuk ya, CTM. Nah, itu Claritin itu mahal Mas, 1 biji kalau 25.000. Mahal pokoknya. Itu tapi kalau kita minum itu nggak ngantuk. Nah, itu baru sembuh radang saya. Radang saya aspeknya alergi, tapi jajannya ya stres. Oke.